Kisah pohon besar dari desa Lingsir. Arif menatap jendela bus tua yang berguncang di jalan berbatu. Setelah hampir 10 tahun merantau ke kota, ia akhirnya kembali ke kampung halamannya. Desa Lingsir, udara terasa berbeda, lebih lembab, lebih sunyi, seakan ada sesuatu yang menunggu di balik hamparan sawah yang menguning. Bus berhenti di balai desa. Tak banyak orang yang turun. Beberapa warga menatap Arif dengan pandangan heran, seolah tak percaya ia kembali. "Arif, anak Pak Darmo?" tanya seorang bapak tua dengan suara bergetar. Arif mengangguk sambil tersenyum, meski dalam hati ada rasa asing, seakan desa ini tak lagi sama seperti yang ia tinggalkan dulu. Ia berjalan menuju rumah tua peninggalan ayahnya. Bangunan itu masih berdiri, tapi catnya mengelupas. Jendela kusam dan halaman dipenuhi rumput liar. Di belakang rumah terbentang ladang luas yang sudah lama tidak digarap. Di tengah ladang menjulang sebuah pohon besar yang daunnya rimbun menutupi separuh langit. Pohon itu terlihat lebih gelap daripada sekelilingnya, seperti menyerap cahaya sore. Malam pertama, Arif disambut Pak Lurah yang datang membawa beberapa warga. Mereka memberi ucapan selamat datang, tapi wajah-wajah mereka tampak canggung. Setelah basa-basi, Pak Lurah menatap serius. "Arif, ladang itu boleh kau garap, tapi satu hal jenggan, sekali-kali kau sentuh pohon besar di tengah ladang." "It's pamali." Arif mengernyit. "Kenapa, Pak? Pohon itu malah menghalangi kalau ladangnya mau dibuka." Pak Lurah menunduk. Suaranya menurun. "Sudah banyak yang melanggar. Merik tidak berumur panjang." Suasana mendadak hening. Angin malam berhembus, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan. Arif mencoba tertawa kecil untuk meredakan ketegangan, tapi senyum itu terasa kaku. Dalam hatinya, ia menganggap ini hanya cerita orang desa yang masih percaya tahayul. Malam semakin larut. Di kamarnya yang berdebu, Arif berbaring di kasur lama. Ia menutup mata, namun telinganya menangkap suara aneh dari arah ladang, seperti orang berbisik lirih. Diselingi suara daun kering bergesekan. Arif membuka mata, menajamkan pendengaran. Sunyi kembali. Mungkin cuma angin," gumamnya, memaksa diri untuk tidur. Namun, sebelum banner-banner terlelap, ia merasa bulu kuduknya meremang. Dari arah jendela yang menghadap ladang, terlihat bayangan gelap pohon besar itu. Seolah-olah batangnya sedikit bergerak, bukan oleh angin, tapi seperti sedang bernapas. Arif menarik selimut, menutup wajah. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Besok, aku akan mulai membersihkan ladang itu. Pohon besar atau tidak, aku tidak akan takut pada pamali." Ia tak tahu keputusan itu akan membuka kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di desa Lingsir. Pagi itu, cahaya matahari menembus kabut tipis yang menyelimuti desa Lingsir. Arif bangun lebih awal, membawa sabit dan cangkul ke ladang peninggalan ayahnya. Rumput liar setinggi pinggang menutupi hampir seluruh lahan. Satu-satunya yang terlihat jelas hanyalah pohon besar di tengah ladang, dengan akar menjalar ke permukaan tanah seperti urat raksasa. Arif mulai bekerja. Setiap sabitnya menebas ilalang. Suara kering bergema, seolah ladang itu sudah lama haus disentuh manusia. Namun tak lama, seorang nenek tua berjalan mendekat, membawa keranjang bambu di punggung. Matanya keriput tapi tajam. "Kau anaknya Pak Darmo ya?" tanyanya lirih. "Iya, Nek, saya Arif. Mau mulai garap ladang lagi," jawab Arif sambil tersenyum. Nenek itu menghela napas panjang. "Kalau begitu, dengar nasihatku, jangan mendekati pohon itu. Banyak arwah yang terikat di sana. Mereka tidak suka diganggu." Arif berhenti sejenak, lalu menatap pohon besar itu. Kenapa semua orang bicara hal yang sama? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nenek itu menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan,
seakan takut ada yang mendengar. Dulu, ketika pagebluk melanda desa, banyak orang mati dalam waktu singkat. Tak ada cukup lahan untuk kuburan. Mereka ditanam bersama di bawah pohon itu. Ada yang masih bernapas ketika dikubur. Dan sampai sekarang, mereka belum tenang. Arif merinding, meski mencoba menahan. Itu cuma cerita lama, Nek. Saya tidak percaya. Nenek itu menatapnya dengan wajah muram, lalu berbalik tanpa berkata lagi. Siangnya, Pak Lurah datang membawa beberapa warga yang membantu membersihkan sebagian lahan. Sambil istirahat, mereka bercerita satu persatu. Seorang bapak mengaku saudaranya pernah mencoba menebang pohon itu. Belum sempat tumbang, gergaji patah. Malamnya, dia didatangi pocong di rumahnya. Besok paginya, dia ditemukan mati di ladang, mulut penuh tanah. Yang lain menambahkan cerita serupa tentang seorang pemuda yang nekat menyalakan api di bawah pohon itu. Api langsung padam, padahal kayu kering. Malamnya, rumahnya terbakar, hanya menyisakan kain kafan hangus di tengah reruntuhan. Arif mendengar semua itu dengan setengah hati. Ia tersenyum kaku, tapi dalam benaknya ada rasa berdebat. Masa iya? Mana mungkin arwah bisa menghantui pohon? Itu kan cuma tahayul. Matahari mulai turun. Warga pamit pulang satu persatu, menyisakan Arif sendirian di ladang. Pohon besar itu terlihat semakin gelap di bawah cahaya senja. Angin berhembus, membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang anyir. Arif memandang pohon itu lama. Pamali, hanya mitos. Besok, aku akan buktikan sendiri. Dan di malam itu, saat ia mencoba tidur, suara samar kembali terdengar dari ladang. Bukan hanya bisikan kali ini, melainkan seperti orang merintih dari dalam tanah. Arif membuka mata dengan keringat dingin. Ia menatap jendela ke arah pohon besar. Untuk sesaat, ia yakin melihat sesuatu berdiri di bawahnya tinggi, terbungkus kain putih tubuhnya kaku. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Keesokan harinya, langit mendung menaungi desa Lingsir. Arif sudah bulat tekad. Sejak semalam, bayangan pocong di bawah pohon besar itu terus menghantui pikirannya. Namun, bukannya membuatnya gentar. Hal itu justru membangkitkan rasa ingin buktinya semakin kuat. Ia menyiapkan gergaji besar, kapak, dan tali. Hari ini, aku akan robohkan kau, gumamnya sambil menatap pohon tua itu. Saat ia melangkah ke ladang, beberapa warga yang melihat langsung menghampiri. Seorang pemuda desa menahan tangannya. Mas Arif, jangan lakukan itu. Kami sudah bilang, itu bukan pohon biasa. Kalau kau melanggarnya, bukan cuma dirimu yang kena, tapi bisa satu desa. Arif menghela napas panjang. Kalian semua terlalu percaya cerita lama. Kalau pohon ini tumbang, ladang akan luas, bisa ditanami lagi. Aku tidak mau hidup terus dihantui omongan Pamali. Pak Lurah yang kebetulan lewat ikut mendekat. Wajahnya serius, hampir memohon. Nak, jangan nekat. Ayahmu dulu saja tidak pernah berani menebang pohon itu. Kalau kau melawan, aku takut kau akan bernasib sama seperti mereka yang sudah tiada. Namun Arif tak bergeming. Ia menyalakan gergaji dan mulai menekan batang pohon yang besar dan keras itu. Suara mesin meraung, menggema di seluruh ladang. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa detik kemudian, hawa dingin merayap. Angin bertiup kencang. Meski langit tak hujan, suara daun berdesir seperti jeritan. Gergaji Arif mendadak tersendat, lalu mati begitu saja. Padahal bensin masih penuh. Arif mengumpat pelan. Ia beralih ke kapak. Setiap tebasannya mengenai batang, suara aneh terdengar seperti erangan manusia dari dalam kayu. Berkali-kali ia menebas, hingga luka besar terbentuk di batang pohon. Warga desa yang melihat dari jauh berteriak-teriak ketakutan. Cukup Arif, hentikan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Namun Arif tetap melanjutkan. Keringat bercucuran, matanya merah penuh ambisi. Sampai akhirnya, saat senja turun, terdengar suara azan, bukan dari surau desa, melainkan dari arah ladang itu sendiri.
Suaranya lirih, serak, dan tidak selaras dengan waktu. Padahal jam di tangan Arif baru menunjukkan pukul 7:30 malam. Terlalu dini untuk subuh. Arif terhenti, nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Tanpa sebab, dari sela batang pohon yang terbelah keluar aroma busuk bercampur tanah basah. Angin membawa bisikan suara lirih. Banyak orang berdoa, bersahutan dengan tangisan. Malam itu, Arif tak bisa tidur. Di kamarnya, ia mendengar suara langkah berat di halaman, seperti sesuatu yang melompat, mendekat perlahan ke arah jendela. Ketika ia memberanikan diri menoleh, dari balik kaca, tampak sesosok tinggi, terbungkus kain putih. Wajahnya miring, matanya kosong. Pocong itu berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Arif menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Sesaat kemudian, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak tanah basah di luar jendela. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Arif. Sejak ia melukai batang pohon besar itu, desanya tak pernah benar-benar sunyi. Suara azan subuh yang berkumandang di waktu yang salah kembali terdengar. Kadang jam 2, kadang jam 3 pagi. Suaranya lirih, seolah keluar dari tanah basah di ladang. Arif tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, selalu ada suara mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. 3 kali. Selalu 3 kali. Tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya tanah berceceran di teras, masih basah seperti baru digali. Suatu malam, Arif mendapati sesuatu di dalam rumah. Di kamarnya, di atas meja tua, tergeletak sehelai kain kafan kotor, basah, dan berbau busuk. Ia membuangnya keluar dengan panik. Namun keesokan paginya, kain itu kembali berada di tempat yang sama. Lebih lembab, seakan baru diangkat dari liang kubur. Warga desa mulai resah. Beberapa orang datang menegur, "Arif, kami sudah bilang, kau sudah membangunkan mereka. Pocong itu bukan hanya satu, tapi banyak. Kalau kau tidak berhenti, desa ini bisa mendapat bala." Namun Arif semakin terjebak dalam rasa bersalah, bercampur keras kepala. Ia merasa harus menebang pohon itu sampai tumbang, seolah itu satu-satunya jalan untuk menghentikan gangguan. Pada suatu malam yang dingin, Arif duduk di beranda rumahnya, menatap ladang. Bulan purnama menggantung pucat, dan di sana, di pematang sawah, ia melihatnya lagi. Bukan satu, tapi beberapa pocong berdiri diam. Tubuh mereka kaku, terbungkus kain putih yang kotor dan sobek. Ada yang kepalanya miring, ada yang wajahnya hancur, ada yang matanya kosong menatapnya dari kejauhan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri. Tapi kehadiran mereka membuat udara sesak, seolah bumi menolak bernapas. Arif gemetar. Ia mundur masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara gedebuk terdengar di atap, seperti sesuatu melompat-lompat di atas genteng. Kaca jendela bergetar, pintu belakang terhempas keras, dan suara jeritan panjang menggema di tengah malam. Ayah Arifie. Suara itu bukan suara manusia biasa, terdengar serak, dalam, bercampur dengan suara banyak orang yang merintih bersamaan. Arif menutup telinga, berjongkok di lantai. Keringat dingin mengucur deras. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar peringatan. Pocong-pocong itu tidak akan berhenti sebelum menuntut sesuatu darinya. Dan di dalam kepalanya terngiang kembali kata-kata nenek tua yang ditemuinya dulu. Mereka dikubur hidup-hidup. Mereka belum tenang. Arif sadar, ia telah membuka luka lama yang seharusnya tidak disentuh. Tapi sudah terlambat. Sosok-sosok itu kini benar-benar menginginkannya. Pagi itu, Arif bangun dengan wajah pucat, tubuh gemetar, dan mata cekung karena hampir semalaman tidak tidur. Di meja, kain kafan itu masih tergeletak, kini bertambah panjang sekenekan, terus tumbuh.
Bau anyir memenuhi ruangan, membuat perutnya mual. Ia tahu, semua gangguan ini bermula sejak ia menebas pohon terlarang di ladang. Dengan langkah gontai, Arif menemui Pak Lurah, memohon penjelasan. Pak Lurah akhirnya membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Nek Arif, pohon itu ditanam oleh leluhur desa untuk menutup kuburan massal. Dulu, saat pagebluk, ada puluhan orang mati dalam sehari. Tak ada kain kafan cukup, tak ada liang lahat. Sebagian masih hidup ketika dimasukkan ke lubang besar itu. Mereka berteriak, menangis, tapi tanah tetap ditimbun. Pohon itu jadi penutup, jadi segel agar arwah mereka tidak gentayangan. Arif terdiam, wajahnya pucat pasi. Kalau begitu, kenapa ayah saya tidak pernah ceritakan ini? Pak Lurah menunduk. Ayahmu dulu sebenarnya berusaha melakukan ritual penutup, tapi ia sakit keras setelah mencoba dan meninggal sebelum bisa menyelesaikannya. Kak Arif mungkin memang ditakdirkan untuk meneruskan. Arif menelan ludah. Malam itu, ia kembali ke ladang membawa dupa, air bunga, dan doa yang diajarkan Pak Lurah. Ia berdiri di depan pohon besar yang batangnya masih penuh bekas tebasannya. Udara dingin menekan dada. Angin membawa bisikan doa-doa yang tak pernah selesai. Arif menyalakan dupa, berusaha merapalkan doa. Namun, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Dari akar pohon manghwil tenggen-tenggen pucat, terbungkus kain kafan robek, meraih ke permukaan. Dari lubang-lubang kecil, pokong-pokong mulai bangkit satu persatu. Wajah mereka hancur. Sebagian masih seperti orang yang mati kehabisan napas. Arif terjerembab, mencoba membaca doa lebih cepat, tapi suara mereka menenggelamkannya. Tangisan, rintihan, teriakan minta tolong semua bercampur dalam malam itu. Dari antara kerumunan pocong, muncul satu sosok paling besar. Kain kafannya masih utuh, namun wajahnya, wajah ayahnya sendiri. Pak Darmo. Matanya kosong, mulutnya terbuka, seolah ingin berkata sesuatu. Arif menangis. Ayah, maafkan aku. Aku hanya ingin melanjutkan ladang ini. Pocong itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan Arif. Suara serak menggema, bukan dari mulut, tapi dari dalam tanah. Kami tidak butuh ladang, kami butuh tenang. Dan kau akan ikut bersama kami. Tiba-tiba, semua pocong meloncat bersamaan. Arif menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya ditarik ke tanah basah, ditelan oleh akar-akar pohon. Suara jeritannya lenyap di telan bumi, menyisakan ladang yang kembali sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan ladang itu hening. Pohon besar masih berdiri, lebih gelap daripada sebelumnya. Tidak ada jejak Arif, hanya kain kafan basah yang terbentang di tanah, seolah baru saja digunakan. Sejak hari itu, tak ada seorang pun lagi berani mendekati ladang terkutuk di desa Lingsir. Dan setiap beberapa malam, suara azan subuh masih terdengar dari arah pohon besar itu. Terlalu dini, terlalu lirih, seolah mengingatkan bahwa ada banyak jiwa yang belum benar-benar selesai beristirahat. Dan cerita pun tamat.